Saya hadir di sini niat pertama dalam rangka menyambung silaturahmi. Memang ini perintah agama kita. Kita saling bersilaturahmi. Lewat silaturahmi fisik, semoga terjadi silaturahmi pemikiran yang saling mengisi, saling menyempurnakan, saling memperbaiki. Apalagi saya hadir di prodi PAI ini yang kita adalah komit dengan pendidikan Islam. Pertama saya ingin katakan, kita manusia adalah satu jenis ciptaan Allah yang berbeda dengan makhluk yang lain. Di sana ada malaikat, di sana ada hewan. Pada diri manusia ada unsur malaikat dan juga ada unsur hewan. Pada diri manusia ada nafsu, ada akal. Unsur hewannya ada, unsur malaikatnya ada, yaitu akal. Dikarenakan pada kita manusia ada unsur hewan, maka siapapun dia selalu hidupnya cari makan dan melanjutkan keturunan, sebagaimana ada pada hewan yang lain. Lewat akalnya dia bisa bersaing dengan hewan yang lain. Di dalam dia mencari makan, di dalam dia melanjutkan keturunan, dan di dalam membangun eksistensinya. Di antara hewan, kekuatan mereka bukan lewat kekuatan akal. Harimau menjadi raja hutan bukan karena dia lebih cerdas, tapi dia lebih kuat dari yang lain, dan dia lebih memiliki bawaan-bawaan yang mengalahkan yang lain. Bedanya dengan manusia, akalnya akan dipergunakan untuk cari makan, untuk memperkuat eksistensinya, menguasai, dan juga melanjutkan keturunan. Akhirnya, ujung-ujungnya ada sisi sama dengan mereka di dalam bersaing di dalam kehidupan. Ada sisi sama ingin menguasai dan ingin memangsa yang lain. Maka agama hadir untuk membedakan manusia dengan hewan yang lain. Sehingga orang-orang tua kita mengatakan, untuk kita manusia, makan kita untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Maka agama hadir untuk membuat manusia itu berbeda jauh dengan yang lain. Tidak cuma beda penampilan, tetapi dia beda orientasi, beda sikap, beda perilaku. Ini sebenarnya kehadiran agama. Tanpa agama pun manusia selalu bersaing dan ingin memenangkan persaingan. Ada yang lebih maju, ada ketinggalan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah ada mengucapkan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Dalam persoalan teknis, dalam persoalan meningkatkan produksi, itu urusannya manusia. Tetapi agama hadir dalam setiap sikap dan perilaku manusia, mulai dari pola pikirnya itu diperbaiki. Maka ada maqasid syariah. Kita kenal dengan maqasid syariah. Atau dalam bahasa yang lain yang perlu kita persingkat, persoalan duniamu, kepentingan duniamu itu urusanmu.
Tapi agama hadir menjaga jangan sampai kamu terjebak di dalam perilaku-perilaku zalim, dalam perilaku yang jauh dari kebaikan, dan di dalam perilaku yang merusak tatanan agama. 3 hal yang perlu dijaga. Maka rumusan-rumusan agama melarang praktek-praktek yang di situ ada kezaliman, di situ ada keburukan-keburukan, dan di situ merusak tatanan agama. Untuk hal itu, hal yang paling pertama supaya manusia tidak berlaku zalim, tetap bersifat adil, tetap menjadi pelaku kebaikan, dan tetap menjadi pelindung agama, harus dimulai dengan pembentukan pola pikir, perasaan, sikap, dan perilaku yang dinamakan dengan akhlak. Manusia punya nafsu. Nafsu yang tanpa terkontrol, tanpa terpimpin dengan baik, dia akan merusak pemilik nafsu itu sendiri dan merusak yang lain. Manusia punya emosi, manusia punya selera. Selera tanpa terpimpin dengan baik, lewat rumusan-rumusan ilmu pengetahuan, emosi tanpa terpimpin dengan baik, dia akan cenderung kelewatan, keterlaluan, atau jumud. Maka kehadiran Rasulullah SAW membawa Islam adalah membentuk kepribadian manusia, mulai daripada mengisi iman di dalam dada, dan juga memperbaiki keseimbangan emosi dan selera. Berbahaya sekali akal apabila dipakai pada mereka yang tidak punya kepribadian yang baik. Mereka akan menjadi penjahat yang punya siasat akal. Ini yang berbahaya sekali. Maka dalam Islam sangat terlarang mencerdaskan atau memberi fasilitas kepada mereka yang tidak mampu mengontrol dirinya. Maka oleh karena itu dalam Islam dibagilah ilmu pengetahuan itu kepada fardu ain dan fardu kifayah. Kenapa Rasulullah dalam sebuah pernyataan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku dibagikan untuk akhlak-akhlak yang mulia, seakan-akan tidak ada tugas lain, hanya itu, artinya itu paling utama. Setelah itu selesai, silakan mereka jadi orang cerdas, jadi orang hebat, jadi orang kuat, atau jadi orang lemah sekalipun, dia akan menjadi hamba yang sukses. Maka Islam itu hadir tidak cuma menyukseskan orang kaya, orang miskin juga menjadi manusia sukses. Tidak cuma menyukseskan para penguasa dan orang-orang yang berkuasa, tetapi para hamba juga harus sukses. Mereka punya jatah kebahagiaan dan kesuksesan yang sama apapun statusnya hidup di dunia ini, kalau dia benar-benar menjadi orang baik dalam standar iman dan agama.
Karena manusia dalam kehidupan dunia tetap statusnya beda-beda. Mulai dari jenis kelamin yang berbeda, status pasti berbeda. Boleh lahir dari dua orang tua yang sama, dalam pendidikan yang sama, tetapi nasib boleh berbeda. Yang satu sukses, yang satu gagal. Yang satu cerdas, yang satu bodoh. Cetakannya sama. Tapi yang bodoh itu harus jadi penghuni surga. Yang cerdas juga harus jadi penghuni surga. Karena yang namanya manusia adalah makhluk yang tiada akhir ujungnya. Resikonya besar, ada neraka dan surga di depan. Masa depan tidak ada batas. Itulah manusia. Islam hadir untuk menyelamatkan dan menyukseskan masa depan abadi itu. Apapun nasib Anda, apapun kondisi Anda, harus sukses. Kalau sukses diukur oleh materi, belum tentu semuanya bisa sukses. Belum tentu semuanya bisa kaya atau jadi orang berkuasa. Belum tentu semuanya begitu. Maka Islam hadir rahmatan lil alamin untuk semuanya, apapun statusnya. Maka dari situ Islam hadir membawa rumusan-rumusan ilmu pengetahuan. Yang pertama, bagaimana menjaga keseimbangan selera, keseimbangan emosi, dan keseimbangan pemikiran dalam bentuk akidah. Pemikiran yang punya orientasi yang jelas, punya pola pikir yang benar, dan bagaimana rumusan mengontrol selera-selera yang selalu harus berada di jalan tengah menjaga keseimbangan. Maka disitulah dikatakan dengan wasatiyah. Misalnya kita punya emosi. Agama bukan hadir melarang kita untuk memadamkan, menghilangkan emosi. Itu bukan. Tapi bagaimana menempatkan emosi pada tempat yang benar dengan ukuran yang benar. Selera, tidak mungkin kita matikan selera. Coba kalau manusia mati selera kawin, akan sepi dunia ini, nggak berlanjut keturunan kan? Semuanya hilang selera, matikan selera semua. Kalau dulu generasi dulu udah mati selera, kita nggak ada. Tapi seleranya harus dijaga keseimbangannya, harus ada pada tempatnya. Maka dibuatlah rumusan-rumusan untuk kontrol selera itu, mana halal, mana haram. Boleh, silakan. Ini tidak cukup 1 sampai 4 boleh juga. Ini mohon jangan marah yang satu lagi, karena nggak usah marah yang satu lagi, karena orang laki kawin 4 bukan kawin yang dengan orang laki, sama yang perempuan juga, karena maunya yang duanya juga. Ini persoalan rumusan agama. Makan juga begitu. Selera makan manusia itu menjadi sumber penyakit kalau tidak terkontrol. Kalau nggak ada selera makan juga jadi penyakit kan. Selera makan yang berlebihan tidak dikontrol jadi lebih penyakit lagi kan. Dan bagaimana susahnya kita berhadapan dengan makanan di saat kita tidak punya selera makan. Maka dikasih selera makan, kontrol itu.
Manusia yang tidak punya kontrol selera, tidak punya ilmu pengetahuan untuk mengontrol selera makannya, dia tidak akan membedakan antara racun dan obat, yang sehat atau jadi penyakit. Agama hadir kontrol selera. Saat setahun sekali perintah puasa, itu perintah puasa untuk kebaikan manusia sebenarnya, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Rahasia-rahasia yang diperintahkan dalam agama itu sangat banyak dan tersembunyi, tidak terdeteksi oleh kita. Hanya Allah yang tahu apa manfaat dari semua perintah Allah pada kita. Itu bukan kepentingan Allah. Islam hadir bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan manusia yang mampu mengkonsumsi Islam itu. Allah tidak perlu apa-apa. Kamu mau nggak Islam, nggak rugi. Status sebagai Tuhan tidak turun. Mau semuanya maksiat, Allah tetap maha mulia. Tidak terhina. Tidak ada yang merugikan Allah. Maka dalam hal itu, ilmu yang paling pertama yang mesti, yaitu tentang ilmu yang menyangkut dengan tauhid, ketuhanan. Kenal Tuhan dulu. Itu kepentingan abadi. Ilmu yang menyangkut dengan kontrol emosi dan selera atau akhlak, kontrol perilaku, sehingga bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin yang lain. Karena memimpin diri sendiri itulah kontrol selera, kontrol nafsu. Selera bukan cuma selera makan, selera berbicara, selera apapun. Kontrol itu. Emosi juga punya ilmu bagaimana mengontrol emosi. Ahli yang paling nomor satu ahli kontrol itulah Rasulullah. Sangat bisa menjaga keseimbangan, tidak pernah kelewatan, lewat maju atau lewat mundur, lewat kuat atau lewat lemah, tidak overactive, tidak jumun. Maka setelan itu, keseimbangan itu dari segala hal itu butuh ilmu pengetahuan. Kalau dalam Islam, ilmu kontrol diri itu, itulah dalam rumusan tasawuf, diistilahkan dengan bahasa ilmu tasawuf, pembentukan kepribadian dan perilaku. Maka oleh karena itu Islam hadir untuk manusia selalu bisa bersikap pertama adil. Adil itulah jalan tengah. Maka dibuatlah hukum dalam Islam, ada halal, ada haram. Haram itu jurang. Jalan yang mesti dijalani adalah halalnya. Ada makruh, ada sunat. Itu semuanya untuk menjaga manusia jangan melenceng. Misalnya yang haram itu pasti merusak. Yang wajib itu pasti kebaikan dan rugi kalau tidak dilakukan. Ada yang sunat, itu baik untuk dilakukan. Itu semuanya sebagai fungsi kontrol. Kita bisa menjaga diri. Maka oleh karena itu Al-Ghazali di dalam manusia, di dalam menjalani kehidupannya, di dalam melanjutkan eksistensinya, cari makan, lanjutkan keturunan, apapun yang dia lakukan harus memastikan terintegrasi 3 hal. Itu baru dikatakan kita orang beragama.
Tidak cuma aspek ibadah, aspek kehidupan lain harus terintegrasi 3 hal. Pertama, adil, dan dirumuskan kalau dalam hukumnya adalah wajib, jangan terjebak kepada haram. Haram adalah sebuah kezaliman. Kezaliman tidak cuma perilaku terhadap orang lain, menzalimi orang lain. Melakukan kesalahan oleh diri pribadi itu menzalimi diri sendiri. Maka kita ada doa kan, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Masa sih orang mau menzalimi dirinya sendiri? Berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu sedang menzalimi diri sendiri, merugikan diri sendiri. Tunggu saatnya bukti ruginya. Yang kedua, lakukan ihsan, kebaikan-kebaikan, walaupun itu bukan kewajiban, untuk membuat kita lebih lengkap dan sempurna. Yang ketiga, selalu menjaga agama pribadi dan juga agama orang lain. Itu tugas. Jangan sampai kita berperilaku yang mencoreng agama kita atau merusak Islam walaupun bukan pribadi kita. Ini 3 hal yang perlu dijaga. Maka butuh sebuah rumusan-rumusan. Setiap manusia yang punya status yang berbeda, maka berbeda rumusan ilmunya tentang adil, ihsan, dan syafaqah ala din. Seorang pengusaha, dia harus tahu tentang rumusan adil dalam usahanya, ihsan dalam usahanya, dan syafaqah ala din dalam usahanya. Maka perjalanan usahanya menjadi perjalanan ke syurga dan perjalanan ibadah. Selama tidak menjaga itu, perjalanan profesinya menjadi perjalanan ke neraka. Maka Islam, dia tidak cuma agama di masjid, tapi terintegrasi di dalam semua aspek kehidupan. Berbeda status, berbeda profesi, berbeda juga ilmu pengetahuan yang harus dikuasai yang sesuai dengan profesinya. Oh, di saat jadi status kepala rumah tangga harus punya ilmu Islam sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai menjadi pemimpin rumah tangga yang zalim, yang jauh tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Akhirnya perjalanan rumah tangga menjadi perjalanan ke syurga. Juga yang lain, banyak aspek. Seorang politisi Islam, dia harus tahu tentang 3 rumusan itu. Bagaimana perjalanan perpolitikannya menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Maka ilmu Islam itu luas. Ada yang wajib general, ada yang wajib sesuai dengan status dan profesi. Nah, ini kita semua anak-anak mahasiswa belum tentu sama profesi nanti. Mungkin ada ilmu yang nggak sempat di sini, karena berbeda status nanti. Entah mau jadi apa. Kita harus cari bagaimana ini menjadi kebaikan-kebaikan. Kalau kita beriman bahwa di depan kita ada mati, ada neraka, ada syurga, dan masa depan hidup tidak pasti, masa depan mati adalah pasti. Itulah fungsi Islam. Buatlah sebuah orientasi yang benar untuk masa depan. Selama tidak punya orientasi yang benar untuk masa depan abadi, kita belum mengintegrasikan Islam di dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita. Nah, kalaulah misalnya ini cita-citanya hanya jadi PNS, itu masih spekulasi kan. Jadi PNS tidak jadi, tapi jadi penghuni surga, jadi pejuang dalam hidup ini. Menjadi orang miskin tidak gagal. Yang penting Anda jadi orang baik. Untuk apa kita jadi sukses, jadi penguasa, jadi orang hebat, tapi penjahat? Kan lebih baik jadi orang baik ketimbang jadi orang hebat tidak baik kan?
Makanya itulah seperti kita katakan tadi, kita bukan binatang, tapi ada unsur kebinatangan. Kita bukan malaikat, tetapi ada unsur malaikat sama kita. Yang paling baik manusia bagaikan malaikat, yang paling buruk manusia bagaikan binatang. Manusia yang seperti malaikat jauh lebih baik daripada malaikat, tetapi manusia yang seperti binatang jauh lebih buruk dari binatang. So bahaya orang lagi bui dengan bui sendiri. Lebih jahat, lebih buruk manusia yang seperti babi ketimbang babi itu sendiri. Kalau manusia seperti babi sangat berbahaya, tapi babi yang dia sebagaikan babi tidak begitu berbahaya, dia enggak cerdas. Maka ini pasti guru-guru tidak ingin mencerdaskan manusia-manusia seperti babi, tetapi mencerdaskan manusia-manusia seperti malaikat akan membuat beruntung yang mencerdaskannya, dan juga yang dicerdas menjadi manusia yang beruntung, siap hidup, siap mati. Begitu kira-kira. Terima kasih, ini sebagai tausiah singkat dari saya, dan ini bukan pemikiran saya. Inilah apa yang dipesankan oleh Allah dan oleh Rasul kita untuk kita dan untuk manfaat masa depan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.